Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Bersama saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Post. Kali ini topik kita mengangkat berkaitan dengan ekonomi Bali dan investasi. Harapan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pariwisata, tetapi sektor lain. Nah, bagaimana caranya merangsang supaya investasi di sektor di luar pariwisata itu bisa masuk Bali? Nah, ini kita akan mencari pengamat ekonomi dan juga guru besar Fakultas Ekonomi UNUD, Bapak Prof. Wayan Rahmanta. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Wayan Rajang, talar pemirsa sareng sami. Ya, sehat ya, Prof ya? Ya. Tetap semangat, Prof. Alhamdulillah, astagfirullah, puji Tuhan. Ya, sudah lama yang tidak wawancara, Prof, tentang perkembangan ekonomi. Tapi kalau kita bicara ekonomi Bali hari ini sudah lebih baik, Prof ya? Pengamatan Prof setelah pertama, COVID ini ya? Kalau kita bandingkan dengan COVID, ya tentu sangat baik. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, sebetulnya kita sudah terasa normal, tetapi belum normal. Kenapa saya katakan belum normal seperti sebelum COVID? Kalau sebelum COVID, ekonomi Bali kalau dilihat atau diukur dengan pertumbuhannya, itu selalu ada 1% paling tidak di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Ketika rata nasional tahun di 2003 kemarin, termasuk di triwulan pertama barangkali 2004 ini, itu tumbuh di angka 5%. Sedangkan kita di 5,7. Nasional 5/4, jadi baru 0,5% dia. Seharusnya kalau seperti kondisi sebelum COVID, berarti ketika 5/4 di tingkat nasional, berarti 6/4 seharusnya pertumbuhan ekonomi Bali. Ini baru 5,7 sekian, mendekati 5,8. Jadi, dan itu terkonfirmasi juga dari kondisi misalnya wisatawan mancanegara belum pulih, China belum datang, Jepang belum sebanyak dulu, dan seterusnya. Kemudian kalau toh ada peningkatan di wisatawan domestik dibandingkan dengan sebelum COVID, itu biasanya spending money-nya, pengeluaran perharinya wisatawan domestik itu lebih kecil daripada wisatawan mancanegara, sehingga dengan demikian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih sebagaimana angkanya yang katakan tadi. Tapi kalau dibandingkan dengan perkiraan recovery ekonomi, katakan dulu kan sampai 2025 kita masih agak susah. Tapi Prof melihatnya sekarang recovery atau pertumbuhan percepatan, terjadi percepatan tidak recovery-nya kita? Lebih cepat dari perkiraan atau sebenarnya dalam ring perkiraan? Lebih cepat ya, dari perkiraan. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, terutama dibandingkan dengan ekonomi global, itu masih penuh tantangan ya. Banyak yang memproyeksi lembaga-lembaga keuangan internasional pertumbuhan ekonomi dunia itu kalau rata-rata tahun 2023 kemarin dia di angka 3%, di 2024 diprediksi akan turun, cuman 2,5%. 2,5%. Ya, sehingga dengan demikian karena itu juga sebetulnya menjadi penyebab kenapa misalnya ekonomi Bali yang dulu capaiannya sudah mencapai 2023 itu sudah mencapai 5,7 itu tadi, diprediksi juga di 2024 ini antara 5 sampai 5,8. Jadi masih sama dengan yang dulu. Yang dulu ya, Prof. Kenapa? Karena ekonomi global mengalami penurunan. Jadi kita optimismenya adalah tetap sebesar tahun lalu. Tapi biasanya kan seharusnya kan lebih tinggi daripada naik lah, gitu, 2023, proyeksi 2024. Karena ekonomi global ini malah ekonomi globalnya turun. Oke, Prof. Nah, kalau kita bicara tentang investasi sekarang ya katakanlah Bali masih mengandalkan pada sektor pariwisata, Prof ya. Mau tidak mau sepertinya begitu ya, Prof. Ya. Walaupun kita juga cukup sering mendorong supaya investasinya di luar pariwisata, misalnya untuk pertanian dan segala macam. Tapi kenapa sampai sekarang sepertinya sulit, Prof, menarik investasi di luar pariwisata itu?
untuk Bali? Ya, secara mendasar sebetulnya dan secara teoritis yang namanya sektor, kalau kita lihat sektor primer, sekunder dan tersier, di sektor tersier itu di mana di dalamnya adalah pariwisata, itu yang bernilai tambah paling tinggi. Sedangkan di sektor primer, ambillah contoh misalnya di sektor pertanian. Pertanian itu misalnya kalau orang tanam padi, dengan ongkos produksi sekian, kemudian menjualnya sekian pada saat harga beras naik seperti sekarang sekalipun. Kalau kita lihat nilai tukar petani pasti tetap rendah, gitu ya, karena harga pupuk naiknya lebih tinggi daripada kenaikan harga gabah kering dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara teoritis sektor primer itu memang selalu lebih rendah daripada sektor tersier. Ya. Jadi kalau sektor tersier, jasa itu jasa pariwisata misalnya yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengan pariwisata lainnya, itu biasanya nilai tambahnya lebih tinggi. Makanya investasi lebih banyak ke sana gitu. Lebih banyak ke sana, yang multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusinya pariwisata itu akan tetap tinggi. Dan Bali karena dia memiliki unggulan di bidang budaya, pariwisatanya pariwisata budaya, ini memang nggak bisa lepas. Karena itu ketika saat misalnya pemerintahan terdahulu berharap ada Sakenem gitu, karena Satkerti ada 6 sektor keunggulan di samping pariwisata gitu. Tanpa menyampingkan pariwisata, diharapkan 5 ini bisa menopang. Gitu. Kalau dulu sakenya sake tunggal, gitu. Mulai harapannya di sake 4, pada akhirnya sake 6. Gitu. Ya, penyangga ekonomi Bali. Sehingga dengan demikian sektor pariwisata itu di tunggal pun dia, di 4 pun dia adalah plus 3 yang lain, di 6 pun dia plus 5 yang lain. Gitu. Tetap pariwisata itu memegang peranan penting karena alasan itu tadi. Nilai tambah yang diciptakan paling tinggi, sehingga dengan demikian daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi juga lebih tinggi. Ya. Nah, upaya bagaimana katakanlah supaya tidak di sektor pariwisata saja, tapi pertanian, sektor lain itu bisa juga menarik buat terutama yang sektor primer ini tadi ya, pertanian. Mereka mau katakanlah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pemerintah sebagai stabilisator ini supaya terjadi stabilitas atau keseimbangan, jumlah investasi bisa masuk. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi. Misalnya percepatan perizinan, penyederhanaan perizinan. Kalau dulu misalnya sebuah investasi memerlukan 16 izin dan melalui 16 meja, gitu. Sekarang melalui perizinan 1 pintu, 1 meja aja. Jumlah izinnya pun disederhanakan. Kalau dulu 16, sekarang misalnya cuma 6. Gitu. Dan ini terintegrasi. Kalau dulu harus melalui meja, sekarang bisa melalui laptop, online gitu misalnya. Jadi itu yang satu. Kemudian yang kedua insentif. Kalau dulu begitu banyaknya pajak sudah harus dibayar oleh calon investor, sementara mereka baru pada tahap investasi belum menghasilkan. Itu berarti mereka akan ragu-ragu masuk di sana. Tapi sekarang dengan adanya penyederhanaan atau pemberian insentif, apakah kita sebut dengan tax holiday atau penundaan pajak atau apapun, ini harus tetap dilakukan supaya orang tertarik di situ. Bahwa kemudian nantinya dalam jangka waktu tertentu diberikan keringanan atau penundaan pajak. Setelah mereka masuk di sana, mereka mulai dapat hasil, sebetulnya nggak keberatan.
sekian persen dari hasilnya untuk bayar pajak. Saya sering ngasih contoh kalau dalam diskusi misalnya saya selaku kelompok ahli di pemerintahan, oke, kita pajakin dia ambillah contoh seperti kemarin itu pajak spa sampai 70%, katakanlah 40% gitu. Tapi nggak ada yang mengunjungi. 40% kali 0 berapa? 0. Tapi kalau kita turunkan cuma 10%, 10% kali 30 orang yang bisa masuk, dan per kali masuknya misalnya mereka bayar 500.000, kan lebih banyak pendapatan pemerintah. Dan melalui persentase yang lebih rendah. Daripada persentasenya tinggi tapi kalinya 0 atau kali 1 gitu kan. Jadi matematika anak SD itu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu. Insentif yang perlu dipikirkan. Sehingga orang berinvestasi itu mudah. Yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Entah itu perdanya entah tingkat provinsi atau kabupaten kota. Oh, berarti kalau konteksnya kita bicara Bali, tidak hanya Provinsi Bali harus memberikan insentif seperti itu atau kemudahan-kemudahan, tapi juga dari kabupaten kota juga mesti melakukan hal yang sama gitu, Pak? Ya, karena masing-masing kan punya kewenangan secara budgeter, punya kewenangan untuk pajak. Ada pajak tingkat kabupaten kota, seperti PHR misalnya, itu kan kabupaten kota. Ada pajak yang lain dipungut oleh provinsi. Jadi baik provinsi harus menyederhanakan, kabupaten kota juga harus menyederhanakan. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang pertanian, diberikan insentif, kira-kira pertanian seperti apa yang, kalau kita kan bayangannya pertanian ya sudah orang tanam padi di sawah, kemudian ya hasilnya padi aja gitu. Tapi sektor pertanian apa yang bisa dikembangkan yang di Bali kira-kira bisa menarik investor, Prof? Kalau menurut Prof lihatnya. Saya pikir walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mulai harus digali potensi itu sehingga pada akhirnya semakin banyak. Kalau kita berbicara misalnya pertanian dalam artian luas gitu ya, termasuk kemudian di dalamnya perikanan. Yang namanya Bali ini perikanan laut atau perikanan tangkap atau perikanan air tawar apa-apa kan untuk potensi ekspor kan luar biasa. Ataupun potensi penunjang pariwisata dipasarkan di dalam negeri ke hotel-hotel yang ada di Bali kan luar biasa nih. Jadi pengolahannya sampai tingkat pengolahannya itu di sini. Jadi hilirisasi di bidang pertanian. Ya kan sekarang eranya hilirisasi nih. Mulai dari presiden sampai ke semua menganjurkan hilirisasi. Kemudian pertanian dalam artian misalnya perkebunan, yang namanya misalnya teh kulit manggis. Ya kalau kita jual manggis, galungan kemarin aja cuma sekilonya 4.000. 4.000 ya. Ya harga biasanya 2.500 nggak bakalan. Dan itu kita ekspor misalnya ke Cina, yang banyak saat ini. Ya tetapnya harganya segitu. Tapi kalau hilirisasi dia kulitnya diolah menjadi teh, dibuat pabriknya di sini, lalu kemudian hasilnya diekspor, khasiatnya kita sudah tahu, misalnya dia untuk kesehatan dan seterusnya. Terus kalau bijinya itu misalnya dibikin jus, seperti jus rusak dan lain sebagainya yang sudah dikemas demikian rupa bisa ekspor kemana-mana. Jadi hilirisasi pertanian, hasil pertanian bisa diolah gitu ya, Prof. Tidak hanya dijual, panen dijual, dan seperti itu, Prof. Ya begitu juga yang lain. Dan kalau kita ngomong misalnya durian juga misalnya ya, sekarang banyak durian. Apalagi durian, Pak, buah beluluk aja bahasa Indonesianya apa beluluk? Jadi itu di Hong Kong, di mana Hong Kong nggak punya beluluk, Pak, punya jaka itu, Pak. Ya kan? Jadi misalnya kolang-kaling ya Mas saya baca. Kolang-kaling. Terus tuaknya Pak, tuak jako itu Pak, dibikin gula aren, brown sugar. Oh iya, brown sugar.
Kerennya brown sugar ya, Prof ya? Brown sugar gula Bali. bisa diekspor kemana-mana. Di Bali namanya gula Bali, di Jawa namanya gula Jawa. Gitu ya. Itu potensi ekspor itu. Jadi hal yang paling sederhana itu pun sebetulnya ada potensi. Ya, cuman itu tadi, gimana orang dikasih kemudahan berinvestasi yang kemudian manfaatnya tidak hanya secara rupiah saja, tapi manfaatnya adalah sekarang kan eranya orang bicara green economy, Pak. Kalau misalnya jagonya bisa dibikin brown sugar, bisa dibikin kulang-kaling, diekspor, jago itu ada di tebo-tebo, tebonya nggak bakalan dijual, Pak. Sekarang tebo kan dijual untuk villa, Pak. Berubah yang green menjadi beton. Pak. Tapi ketika itu bisa difungsikan secara ekonomis, maka lebih green ekonominya daripada tadi dirubah menjadi beton semua, Pak. Yang kalau villa misalnya ya sudah pariwisata lagi gitu, Prof. Ya, kita pariwisata lagi tidak dia. Berkembang pertanian. Ya. Baik, insentif yang mungkin ada closing statement dari Prof. Harapan kepada pemerintah mungkin ya, Prof. Apa yang mesti dilakukan, katakanlah menegaskan kembali yang Prof sampaikan tadi. Agar sektor di luar pertanian ini, di luar pariwisata ini betul-betul bisa juga berkembang. Pertama, sebetulnya pertanian secara luas yang sifatnya adalah hilirisasi. Itu diberi kemudahan, diberi rangsangan supaya orang berani berinvestasi ke arah itu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu kemudian yang kedua adalah saya selalu dari dulu ngomong, dan setiap ekonom pasti ngomong secara geografis. Ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan aja, tetapi juga pemerataan. Bali Selatan, Bali Utara itu sangat jomblang gitu ya. Bali Barat, Bali Timur. Jadi insentif investasi yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali adalah dan kabupaten kota adalah supaya mudah dan tertarik orang berinvestasi ke Bali Utara, di Bali Barat, juga Bali Timur. Ambillah contoh misalnya investasi di jalan tol, itu akan memudahkan pemerataan ekonomi. Investasi di bandara, itu pasti profitable dan sekaligus dia membangun infrastruktur yang pada akhirnya memiliki multiplier efek terhadap sektor-sektor yang lain. Misalnya pertanian akan menjadi lebih murah harganya karena biaya transportasinya lebih rendah dan lain sebagainya. Ekspornya lebih gampang karena kontainer melalui laut akan bisa langsung dicelupkan bawang, atau kalau di udara yang melalui pelabuhan udara kan bisa lebih cepat. Jadi infrastruktur juga perlu dibangun yang merata, Prof ya. Yang merata. Juga insentif. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya dan bagaimana memberikan kita dorongan, ya terutama pemerintah ya juga masyarakat, agar Bali ini bisa berkembang, bertumbuh seimbang ya, antara Bali Selatan, Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting kita ke depan sehingga Bali lebih cepat lagi recovery ekonominya, sejahtera lagi masyarakatnya. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.